Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, atas kasih setia-Mu yang selalu melindungi, menjaga, melawat kami, memberikan sukacita kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes ini mengisahkan aneka reaksi orang-orang termasuk para muridnya mengenai pengajaran Yesus tentang roti hidup. Roti yang dia berikan adalah dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Ia berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58. Mendengar kata-kata Yesus ini terdengar reaksi. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Bahkan dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka mengikuti Yesus karena ingin melihat dan mengalami mukjizat seperti penyembuhan dan pengadaan roti yang akan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tentu sangat sulit untuk bisa memahami perkataan Yesus yang jauh melebihi pemikiran dan harapan mereka. Karena itu Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawabnya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Ajaran Yesus dan gereja sering dirasakan sangat sulit dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern ini mungkin kita pun mulai ragu-ragu dengan hidup keagamaan kita. Saat ini Yesus bertanya sangat mendasar kepada masing-masing kita. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Beranikah kita seperti Petrus menjawab pertanyaan Yesus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi bila tidak kepadamu? Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Dia. Bagi mereka Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Mereka sudah melihat Yesus dengan hati. Karena itu sekalipun mereka dikecam, mereka tidak mau meninggalkan Dia. Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup kekal. Bapak Ibu, sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan itu dialamatkan kepada kita karena Yesus sendiri melihat bahwa dalam masa kini ada pengikutnya yang semula setia, sekarang sudah tidak setia lagi.
tadinya sangat menghormati kebenaran, sekarang mudah saja merelatifkan kebenaran. Sebelumnya mau hidup mempertahankan iman, sekarang lebih baik meninggalkan iman daripada tidak punya pangkat dan jabatan atau tidak punya banyak uang. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang-orang miskin. Sekarang ternyata lebih mudah menindas daripada menolong sesama. Dengan sikap itu, ada orang pelan-pelan mulai menjauh dari Yesus, tidak mau lagi mendekatkan diri di mata di mana sabda Tuhan diwartakan. Orang-orang itu hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati lagi. Kalaupun kadang-kadang masih dengar kata-katanya, tetapi ternyata didengar dengan telinga, tidak meresapi sampai di hati. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bagaimana orang bereaksi terhadap pertanyaan Yesus ini? Sangat tergantung pada kualitas relasi masing-masing dengan Yesus. Berbeda reaksi orang yang melihat Yesus dengan mata daripada orang yang melihatnya dengan hati. Orang yang melihatnya dengan mata saja, mereka akan mudah menjauh bila ada suatu godaan, cobaan, ataupun tantangan. Sedangkan orang yang melihatnya dengan hati akan berkata seperti Petrus, kepada siapakah kami akan pergi? Yesus sudah menjadi jalan hidup dan kekayaan hidup kami. Kiranya kita juga sama seperti ke-12 rasul, Yesus yang memilih untuk tetap setia mengikut Yesus walau banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Sebab kita percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Tantangan, godaan tidak akan bisa memisahkan kami dari Engkau. Karena itu Bapa di dalam sorga, melalui firman hari ini, biarlah menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.